Bayangin kamu hidup di masa lalu, tapi bukan masa biasa-biasa aja, melainkan di zaman ketika Nusantara lagi jaya-jayanya. Yup, kita ngomongin soal Majapahit, kerajaan yang katanya sih wilayah kekuasaannya nyampe ke hampir seluruh Asia Tenggara. Tapi, benarkah semegah itu? Yuk, kita kulik bareng. Jadi gini, Majapahit itu berdiri tahun 1293. Tapi, yang bikin menarik, awal berdirinya itu nggak mulus. Didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil ngalahin pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Khan. Nah loh, baru berdiri aja udah langsung berantem sama kekuatan besar dunia. Gila nggak sih? Yang bikin makin mind-blowing, ternyata Majapahit itu udah punya sistem pemerintahan yang kompleks banget untuk ukuran kerajaan kuno. Ada jabatan-jabatan administratif, semacam menteri-menteri gitu, yang ngatur urusan luar negeri, dalam negeri, bahkan sampai perairan. Iya, mereka punya semacam menteri kelautan. Kayak negara modern aja ya. Eh, tapi jangan bayangin Majapahit cuma kuat di darat. Salah satu hal yang jarang dibahas, kekuatan laut mereka itu gokil parah. Mereka punya armada laut yang disebut Jong, kapal gede yang bisa bawa ratusan orang dan perbekalan. Makanya mereka bisa menjangkau wilayah luas dari Sumatera sampai ke Papua, bahkan Filipina dan Thailand Selatan. Nenek moyang kita emang nggak main-main, bro. Oke, kita ngomongin nama besar yang sering dikaitin sama Majapahit, Gajah Mada. Sering banget kan kita dengar soal Sumpah Palapa? Tapi tahu nggak sih, sumpah itu bukan cuman omongan kosong. Gajah Mada beneran ngejalanin misinya buat nyatuin Nusantara. Dan yang paling epik, dia berhasil. Tapi, keberhasilannya juga datang dengan harga mahal. Ada tragedi Bubat, insiden yang ngerusak hubungan antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Nah, ini bagian gelap sejarah yang jarang banget dibahas di sekolah. Dan jangan salah, Majapahit bukan cuma jago politik dan militer, tapi juga budaya. Di masa itu, seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat. Kitab Negara Kertagama ditulis, jadi semacam Google-nya era Majapahit, semua informasi tentang pemerintahan, agama, budaya dicatat di sana. Bahkan pengaruh budaya Majapahit masih bisa kita lihat di Bali sekarang. Iya, Bali yang sekarang kita kenal dengan adat dan tradisinya, itu warisan langsung dari Majapahit. Tapi, kenapa sih akhirnya Majapahit runtuh? Well, kayak kisah kerajaan besar lainnya, mereka nggak bisa lepas dari konflik internal. Perebutan kekuasaan, perang saudara, dan lemahnya penerus kerajaan bikin Majapahit makin rapuh. Ditambah lagi, mulai muncul kekuatan baru, Kesultanan Demak yang akhirnya jadi pemicu akhir dari era Majapahit. Tapi walaupun runtuh, jejak Majapahit nggak pernah benar-benar hilang. Banyak simbol-simbol kenegaraan kita sekarang yang nyambung ke era itu. Bahkan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, inspirasinya dari Garuda Majapahit. Jadi, next time kamu lihat lambang negara atau dengar kata Nusantara, ingat ya, itu bukan sekadar kata keren. Itu adalah warisan dari kejayaan luar biasa yang pernah dimiliki bangsa ini. Tertarik sama kisah-kisah sejarah Nusantara yang keren dan penuh kejutan? Jangan lupa like dan subscribe buat dapetin video sejarah seru lain.